Halo, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam renungan logos kita, Kayak Pilihmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-56. Yesaya pasal yang ke-56 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Allah itu adalah Allah milik semua orang. Karena Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu sangat sayang kepada ciptaannya, termasuk manusia. Allah ingin manusia itu berjalan, berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada rambu-rambu yang telah ditetapkan, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, yang harusnya manusia itu berperilaku, bertindak sesuai dengan yang menjadi keinginan Allah, dengan menjauhi larangan-larangannya, tidak melanggar aturan yang telah Tuhan tentukan. Manusia itu bisa hidup dengan teratur ketika ada aturan yang mengatur dengan baik. Andai kata tidak ada aturan, maka hukum yang paling kuatlah yang lebih menguasai, dan bisa terjadi tindakan semena-mena. Akan tetapi Allah adalah Allah yang adil, dan Dia telah menetapkan hukumnya, telah menetapkan keadilannya, dan Dia selalu menyatakan kebaikan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia. Dan Allah itu adalah Allah yang berlaku adil bagi semua orang. Tidak ada satupun tindakan Allah yang terlihat sesuatu yang tidak baik. Dan itu sangat adil bagi kita. Sekalipun kadang kita merasa dalam perjalanan hidup ini ada yang kurang adil. Allah seolah-olah tidak berpihak kepada kita. Allah tidak adil. Allah hanya memberkati orang-orang kaya, orang-orang pintar, padahal semua kita diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan melihat keadilan Allah. Dan kalau Allah sudah menyatakan firman-Nya pada saat ini, sebentar lagi akan datang keselamatan, berarti keselamatan itu akan datang menghampiri kita. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dibeli pakai uang atau harta di dunia ini.
keselamatan itu diberi oleh Allah secara cuma-cuma. Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari penjajahan. Kemudian Allah lewat Yesus Kristus juga menyelamatkan kita dari segala belenggu dosa. Kita menjadi manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Kita akhirnya diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dahulunya kita adalah budak yang dipandang sebelah mata, apalagi budak di dalam dosa, dan kita sering memproduksi dosa. Tetapi kemudian Allah mengangkat kita menjadi anaknya, sehingga kita mampu menyebut Dia sebagai Bapa. Karena itu saudaraku, jangan pernah jauh dari Tuhan. Keselamatan sedang terjadi dalam hidup kita. Kita akan diselamatkan dari segala pergumulan kita. Mungkin kita sedang bergumul saat ini tentang keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, atau masalah-masalah keuangan lainnya. Tapi Allah sedang merancang keselamatan untuk kehidupanmu dan kehidupan semua orang. Karena itu, terimalah keselamatan dari Tuhan, tetap patuhi, taati hukum Tuhan, dan tetaplah percaya kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa keadilan-Mu bergulung-gulung seperti ombak yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami, juru selamat kami, yang selalu menolong kami ketika dalam kesusahan, ketika dalam penderitaan. Tangan Tuhan cukup kuat menolong kami, dan kami yakin lewat pertolongan-Mu kami boleh bersuka cita. Dan saat ini firman-Mu menyatakan dengan jelas bagaimana keselamatan itu kemudian sedang menuju kami, dan Engkau akan menyelamatkan kami dari segala keterpurukan kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu HKBP, mendoakan seluruh para pendengar YouTube Logos HKBP Limu ini. Biarlah Tuhan berkati seluruh orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, sehingga mereka boleh diurapi, diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.